Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'du. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat pertolongannya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita juga selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini insyaallah Al-Fakir akan membahas ya, secara singkat, yaitu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shalawatul mafruḍah, yaitu salawat atau salat yang diwajibkan. As-shalawatul mafruḍah khamsun. Salat yang diwajibkan atau salat yang diwajibkan itu jumlahnya ada 5 salat. Wahya sab'a asyrata raka'atan fil yaumi wal lailati. Yang dijumlahkan keseluruhannya itu jumlahnya ada 17 rakaat sehari semalam. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita diwajibkan sholat sebanyak 17 rakaat. Ya, 17 rakaat sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena dalam sehari semalam itu ada 24 jam. Ya, satu rakaat itu kalau kita hitung-hitung hanya sekitar 2 menit. Ya. Kalau di jumlah 17 kali 2 itu sekitar 34. Ya, 34. Enggak sampai 1 jam kita melaksanakan sholat sehari semalam. Ya, sehari semalam kita hanya melaksanakan sholat ya, diwajibkan oleh Allah itu hanya 17 rakaat. La yasqutu farduha 'anil mukallafi. Ya, tidak gugur kewajibannya, kefarduannya dari mukallaf. Ya. Jadi ketika orang sudah mukallaf ya, maka wajib hukumnya dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, tidak ada istilah gugur kewajiban, tidak ada. Ya, tetap wajib hukumnya. Siapakah mukallaf? Wa huwa al-balighu al-aqilu, yaitu orang yang baligh dan orang yang berakal. Jadi dua, baligh, berakal. Ketika ada manusia baligh kemudian berakal, maka dia terkena kewajiban sholat
5 waktu. Nah, kalau misalkan dia baligh tapi tidak berakal, ya, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Atau sebaliknya, dia berakal tapi belum baligh, maka dia pun belum diwajibkan, ya, tidak terkena kewajiban melaksanakan sholat 17 rakaat sehari semalam. Illa bil mauti au zawalil aqli, kecuali meninggal. Ya, kalau orang yang meninggal ya tidak diwajibkan lagi. Ya, orang yang meninggal itu tidak diwajibkan untuk sholat lagi. Atau zawal aqli, hilang akal. Ya, gila misalkan, orang gila nggak diwajibkan. Makanya kalau kita pengen terbebas dari sholat, kewajiban sholat, ya udah gila aja, gitu ya. Kalau misalkan kita ingin bebas dari kewajiban sholat, itu. Fil hadis bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Ya. Jadi antara laki-laki dan antara musyrik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Jadi dekat sekali itu. Ya, dekat sekali. Jadi ketika ciri seseorang itu tidak ciri seseorang itu musyrik atau kufur, ya kita lihat sholatnya. Ketika dia tidak sholat, ya berarti dia kemungkinan yaitu musyrik atau kufur, gitu ya. Karena apa? Antara iman dan kafir itu cirinya yaitu sholat. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat, ya. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Bahkan disebut dalam satu keterangan, ya, min uqubatil mutahawina bis sholah, dan daripada siksa yang Allah kasih kepada orang yang menyia-nyiakan sholat, ya. Tahawun. Jadi dia sering menunda sholat, ya, sampai ujung waktunya. Itu apa? Yang pertama, anturfa'a barakatul umri wa rizqihi. Yaitu Allah angkat, Allah hilangkan keberkahan dalam umurnya dan rizkinya. Jadi kalau misalkan ada orang uangnya banyak, tapi dia tidak berkah, ya, itu kemungkinan dia sering meninggalkan sholat. Atau dia sering menunda-nunda sholat. Hilangkan sama Allah keberkahan umurnya, hilangkan oleh Allah keberkahan daripada rizkinya, gitu ya. Asimas salihina min wajhihi, dan apa namanya, cahaya, ya, cahaya soleh, orang-orang soleh daripada wajahnya, gitu ya. Cahaya orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat itu sangat berbeda sekali. Kita bisa melihat wajah orang yang rajin sholat, ya, dengan orang yang nggak pernah rajin sholat itu beda, pasti terlihat adem, santun, gitu ya. Beda lah terlihat dari wajahnya. Kemudian wala yuqbala du'auhu wala du'aus salihin fihi, dan tidak diterima doa orang yang tersebut, ya, karena sering-sering menunda-nunda sholat, dan juga tidak diterima doa orang soleh kepadanya. Ya. Ada orang yang mendoakan orang soleh kepada orang tersebut yang sering menyia-nyiakan sholat, itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'jaru ala amalihi, dan tidak akan dikasih pahala, ya, amal-amal yang lainnya. Ini kalau misalkan ada orang yang nggak pernah sholat atau tahawun dalam sholatnya, itu amal-amal yang lainnya tidak akan Allah kasih pahala. Mungkin akan Allah balas pada saat itu juga di dunia. Tapi ketika di akhirat, kebaikan yang dia lakukan, ya, ketika di dunia itu tidak akan Allah ganti, tidak akan Allah kasih pahala, ya.
Wa yamutu 'atshan jai'an zalilan, dan nanti kelak katanya orang yang sering menunda-nunda salat itu akan mati dalam keadaan dahaga, lapar dan hina. Nauzubillahi min dzalik. Wa yudayyiqu qabruhu wa yudhlimu. Ya. Jadi nanti kuburannya itu disempitkan oleh Allah. Orang-orang yang sering menunda-nunda sholat, makomnya atau kuburannya itu akan Allah sempitkan dan gelap. Wala yanzurallahu ilaihi wala yuzakkiyahu, dan Allah tidak akan memandang dia dengan cahaya dengan rahmat Allah, dan Allah juga tidak akan mensucikan orang tersebut. Walahu azabun alim, dan bagi orang yang sering menyia-nyiakan sholat, ya, itu apa? Siksa yang sangat berat, siksa yang sangat pedih. Ya, makanya dari itu kita rajin melaksanakan ibadah sholat, ya. Jangan sering menunda-nunda sholat, ya. Apalagi kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani rahimakumullah, wa idza tarakal mukallafu syai'an minal maktubat fa in kana tarkuhu an juhudin fa huwa murtaddun wa yuqtalu kufran. Ya. Fala yusalla alaihi wa la yudfanu fi maqbaratil muslimin. Ya. Jadi dalam kitab ini apabila seorang mukallaf, ya, meninggalkan satu saja dari sholat-sholat yang diwajibkan, maka itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila dia meninggalkannya itu karena ingkar atas kewajiban sholat tersebut, maka dia dihukumi murtad, ya, keluar dari agama Islam, wa yuqtalu kufran, dan dia itu dalam hukum Islam itu dibunuh, ya, dalam keadaan kafir. Fala yusalla alaihi, dia tidak disolatkan, ya, tidak boleh disolatkan, haram hukumnya disolatkan orang yang menekadkan dalam hatinya solat wajib itu tidak wajib. Kemudian dia tidak boleh dikuburkan di kuburannya orang-orang muslimin. Ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, awan kasalin ustutiba fa intaba wa illa qutila haddan. Ya. Wa huwa fi masyiatillahi rabbil alamin. Jadi yang kedua yaitu ada orang yang malas, ya, dia meninggalkan sholat, seorang mukallaf meninggalkan sholat wajib, tapi bukan karena dia ingkar atas kewajibannya, tapi dia malas saja, malas, ya. Kemudian dia masih bisa untuk bertobat. Kalau dia bertobat, selesai urusan, ya, dia kembali kepada kebaikan, berarti sholat seperti biasa. Wa illa, kalau misalkan dia tidak tobat, ya, qutila haddan, maka dia dalam hukum Islam dia dibunuh karena hukuman. Ya. Dan bagaimana di akhirat? Fi masyiatillahi rabbil alamin. Itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ya biasa dalam kehidupan, ya, dimandikan, dikubur, kafani, disolatkan, dikuburkan seperti biasa. Nah, kalau misalkan dia karena malas meninggalkan sholatnya. Wa qad dhahaba ba'dul a'immah kal Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ila kufri tarikis shalah mutlaqan. Masyaallah. Sawaan tarokaha juhudan atau kasalan. Nah, tapi menurut sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu kekufuran orang yang meninggalkan sholat itu mutlak.
mau meninggalkan sholatnya itu karena ingkar atau karena malas, maka dia dihukumi kufur. Ya, Masya Allah ya. Kalau Imam Syafi'i itu masih longgar. Ya, jadi ada dua ya, ada dua ya. Ada tiga, berarti ada tiga. Yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat karena ingkar atas kewajiban sholat. Maka dia murtad hukumnya, kemudian dihukum, ya, dihukum mati, ya kan? Tidak disolatkan, tidak dikuburkan di kuburan muslimin. Yang kedua, orang yang malas, kemudian dia tobat, itu orang yang selamat. Yang ketiga, dia malas, kemudian dia tidak tobat, maka dihukum mati juga karena dera, ya. Dan urusan di akhirat itu mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Di dunia seperti biasa, dia disolatkan, dimandikan, dikafani, ya, kuburkan. Seperti itu ya. Jadi pesan penting buat jamaah semuanya adalah marilah kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan tepat, ya, dengan tepat pada waktunya. Jangan sampai kita menunda-nunda ibadah sholat kita, apalagi sampai sebagian sholat kita itu masuk kepada waktu sholat lainnya. Nah, nanti itu hukumnya adalah dosa besar. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat dengan sempurna, sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.